ini ke depan ada banyak perusahaan masuk. Mhm. Artinya lowongan kerja semakin terbuka. Di sisi lain, pemerintah juga ada sedang buka lowongan kerja PNS 1000 Ya. tahun ini. Itu data pertama. Data yang mau bersanding dengan data itu adalah jumlah lulusan. Setiap tahun lulusan di universitas paling besar di Kota Merauke ini kurang lebih 1000 lah. Sementara untuk anak Papua sendiri itu kurang lebih 20%, 10-20% setiap tahun lulus. Anggaplah kita hitung dari 5 tahun yang lalu ya. Berarti di tahun ini ada sekitar 5.000 lulusan yang baik dia sudah bekerja maupun tidak bekerja. Katakanlah kita ambil yang paling kasar, setengahnya belum bekerja, ada 2.500 yang belum bekerja. Nah, dengan kuota yang dipatok sama pemerintah 1000 dan komposisinya 80-20, 80 untuk anak Papua, 20 untuk non Papua. Katakanlah itu bisa terisi, berarti ada 800 anak Papua yang nanti akan masuk. Pun kalau begitu kan masih ada tersisa nih atau masih ada yang masih belum terserap di dunia kerja. Nah, di sisi lain ada juga lowongan pekerjaan di swasta. Persoalannya adalah dari surveinya kami dari tahun ke tahun ini, kecenderungan anak-anak Papua itu tidak masuk ke swasta. Dengan demikian, kalau teman-teman kita pada di Papua ini hanya berpatok kepada penerimaan CPNS, artinya nanti mungkin berapa tahun lagi. Sementara pengangguran, kita bisa bilang pengangguran ini setelah lulus kemudian mencari pekerjaan itu mereka harus menunggu. Gitu. Nah, dengan ini lapangan pekerjaan yang disediakan ini. Sementara yang maunya anak Papua itu lain. Jadi kayak tidak match begitu. Ini kan akan menyisakan apa ya? Akan ada satu kelompok kategori di masa yang akan datang, anak-anak Papua yang hari ini lulus dan kemudian tidak mendapat pekerjaan atau tidak memilih pekerjaan di swasta, yang suatu saat 5 tahun ke depan ini mereka ini mau jadi apa begitu? Kalau dari pandangan Pak Ketua sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya memang pertama ini agak sulit ya. Agak sulit artinya ketika lapangan pekerjaan sudah disediakan, lalu kemudian ada yang isi, lalu kemudian mungkin saja ada lapangan pekerjaan lain seperti yang tadi sudah disampaikan, tapi kita tidak punya keinginan ke situ. Ini yang tadi saya bilang agak sulit. Ya mungkin kalau bagi saya harus ada perubahan dalam paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan kita bahwa kalau setelah saya masuk 2018 di Unmus itu saya banyak ketemu mahasiswa. Kadang kalau cerita-cerita dengan teman-teman itu pekerjaan yang paling diminati memang kepemerintahan, PNS. Padahal kenyataannya seperti tadi Bang sampaikan bahwa kadang kuotanya tidak dibuka sehingga tidak bisa menampung semua yang sebenarnya baru selesai lulus dari universitas yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, mungkin solusinya adalah pemerintah bisa bikin BLK. Gitu. Bisa bikin BLK, ajak teman-teman yang hari ini mungkin belum sempat dapat pekerjaan, masuk di situ, dilatih, dibimbing. Gitu. Jadi mungkin dibimbing untuk agar bisa tahu tentang manajemen dalam perekonomian, bikin usaha itu caranya bagaimana, lalu kemudian diarahkan kira-kira bisa berkembang atau bisa mengembangkan produk apa, itu juga harus dilakukan. Mungkin itu solusi dari saya. Tapi sembari mungkin teman-teman kalau memang tidak pengen dibimbing oleh pemerintah atau dibantu oleh pemerintah, bisa juga ciptakan peluang sendiri. Ya, karena kan pekerjaan tadi tidak selalu kita harus kerja di orang, kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi kalau menurut Pak Ketua sendiri, apa sebenarnya tantangan yang paling terbesar yang dihadapi oleh anak-anak Papua di Papua Selatan saat ini? Kalau berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang di awal tadi, artinya ada isu transmigrasi ke sini. Itu tantangan perebutan lapangan pekerjaan. Apalagi soal macam tadi tuh, soal ketika masuk ke PNS ini. Nah, PNS ini kan
Artinya pemerintah harus bijak, harus atur soal berapa banyak anak-anak Papua yang mau diterima, begitu. Tapi memang tantangan ke depannya persoalan ekonomi itu tantangan paling besar yang kiranya bisa dihadapi atau akan dihadapi oleh teman-teman Papua, saudara-saudara Papua. Artinya kalau belum ada transmigrasi saja, Ya, apa untuk cari, lap- maksudnya penganggurannya tinggi begitu. tinggi, Apalagi tambah dengan ada transmigrasi, transmigrasi lah, ya, atau ya tidak ada transmigrasi juga ada, banyak yang ya, datang sini banyak begitu. juga yang datang, yang non program. Iya, 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 non program. Itu Eh, menurut Pak Ketua masalahnya ya. eh, Terus apa yang perlu anak muda dong persiapkan? Misalnya kan, karena kan dong kan sudah sekolah, terus hmm. dong sudah ikut sana sini. Eh, yang kalau sejauh sepengalaman Pak Ketua itu mereka punya masalahnya di mana? Kan ini juga maksudnya begini, di sisi lain juga kan sebenarnya lapangan kerja itu ada. Ya, Lapangan kerja sebenarnya ada di luar hmm. pemerintahan. Kenapa menurut Pak Ketua anak-anak Papua itu cenderung enggan untuk misalkan melamar di swasta? Kalau saya sejauh ini saya perhatikan satu persoalan pemahaman, gitu. Lalu kemudian juga persoalan kadang stigma sosial. Stigma Hmm, sosial bahwa anak Papua itu tidak bisa, mereka tidak memang tidak, rajin, jadi apa, tidak mau diterima begitu ya. ya. Lalu itu kan dari orang lain. Tapi juga ketika kita terima stigma sosial itu, kita amini, ya, kita punya karakter akan sama seperti apa yang distigmakan ke Hmm, kita atau dilabelkan ke kita. Jadi akhirnya apa? Saya jarang sekali kalau macam kadang kalau saya bergaul dengan saya punya saudara-saudara, saudara-saudara sesama Papua, sedikit orang yang kemudian saya lihat kayak macam bergaul dengan teman-teman yang non Papua. hmm, Ini mempengaruhi apalagi yang seperti tadi Bang sampaikan bahwa ketika mau lamar di swasta ini, misalnya salah satunya toko atau kafe kah, mau lamar di situ, ini dominasi di dalam situ teman-teman dari yang non Papua. hmm, Nah, tapi kalau kemudian tambah lagi dengan saudara-saudara kita yang Papua itu tidak terbiasa bergaul dengan teman-teman yang lain, nah, ini juga agak sulit karena pasti ada perasaan minder. Jadi minimal ada dua itu yang paling mendasar, yaitu soal eh, pemahaman kita, tapi juga soal tadi rasa minder. Karena kalau mungkin kita orangnya tidak minderan, tapi kalau tidak paham tentang apa yang mau kita kerjakan juga sulit, baik. gitu. Lalu bagaimana caranya supaya kita anak-anak Papua ini atau adik-adik Pak Ketua Papua ini bisa lebih banyak bergaul di luar? Kalau menurut Pak Ketua adalah itu sebagai salah satu jalan supaya kita bisa 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 lebih enak lah masuk misalkan kerja di swasta. Hmm. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa lebih terbuka dalam berteman kayak gitu. Eh, saya kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali yang minder, maka memang langkah paling pertamanya adalah pikiran yang harus dibongkar atau paradigma kadang kita bilang begitu. Hmm. Paradigma atau cara pandang kita itu harus dibongkar Tentang tentang bahwa kita itu orang yang tidak berdaya. Itu tuh oke. orang yang tidak bisa apa-apa, stigma sosial tadi. Hmm. Karena saya dulu juga mengalami hal semacam ini, Oh ya? Bang. Ya. Saya Rasa minder juga ya, ada. dulu saya juga rasa minder. Jadi Ah. saya ketika mau gabung dengan teman-teman lain saya pikir, ini pasti dia lebih pintar ini. Hmm. Tarik diri akhirnya. Ketika mau masuk dalam organisasi, pasti orang lebih cerdas ini. Ini kalau saya masuk ke dalam, ketika seandainya disuruh bicara di dalam rapat, disuruh bicara, aduh ini saya bisa bicaranya kaku, bahasanya penggunaan penggunaan kalimat dan kalimat yang tidak pas. Akhirnya tidak mau bergabung. Dulu dulu saya berpikir begitu. Lalu apa yang membuat Pak Ketua kemudian berubah? Oke, yang bikin saya berubah itu saya tahun 2020 Bang, saya masuk di PMKRI. Oke. Saya masuk di PMKRI dan di situ setelah diterima ada setelah MPAB masa penerimaan anggota baru, setelah itu Mabim masa bimbingan. Nah di dalam masa bimbingan itu ada satu program yang dimana kita khusus di apa ya di di apa ya diberikan pengetahuan tentang cara pandang, tentang paradigma cara pandang. Ada beberapa cara pandang setelah kita disampaikan mengenai beberapa cara pandang membentuk kita punya keseharian, karakter, perasaan. Akhirnya saya jadi tahu bahwa ternyata saya selama ini merasa tidak pantas, Hmm. minder. Jadi dulu Bang, saya minder dengan saya warna kulit. Saya minder Padahal dengan padahal orang asli sini. ya, Padahal saya minder dengan saya punya jenis rambut. Minder.
itu tadi akhirnya tarik diri. Ketika masuk di situ di PMKRI, lalu kemudian di Gembleng persoalan paradigma, akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata proses sosial semacam ini yang saya jalani selama ini sehingga membentuk saya punya karakter yang seperti itu tadi, minder, eh, mau bersosialisasi tadi itu rasa minder, lalu kemudian itu mempengaruhi saya punya eh, pertumbuhan kemampuan diri, Hmm. sangat mempengaruhi. Dan ini yang sebenarnya saya lihat Bang selama ini, adik-adik kita, saudara-saudara saya, sebenarnya stigma sosial itu apa ya, sangat diamini oleh kita yang anak-anak Papua atau teman-teman Papua. Makanya kan kadang juga saya perhatikan, eh, jadi saya macam ada kelas, Oke. ya dalam kelas sosial tuh saya bilang itu saya macam ada kelas. Macam teman-teman kita, saudara-saudara kita yang rambutnya lurus itu kelasnya di atas, lalu bawah. Padahal kita yang orang asli sini begitu. Ya paling kita nggak kasih Tapi sini, merasa merasa minder kelas atau 2 ya. media, jadi merasa kelas 2 selalu. Makanya saya waktu masuk PMPR saya bersyukur sekali dibongkar itu. Akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata selama ini bukan bukan bahwa warna kulit saya seperti ini, rambut saya seperti ini. Persoalannya bukan itu. Bukan itu, bukan itu. Persoalannya adalah Ya, persoalan tadi apa ya? Mau bilang saya kadang bilang itu pembodohan, bahasa yang pas itu gitu. oke. Seperti Persoalan apa? stigma sosial tadi. Oke. Itu membentuk karakter kita. Makanya penting sekali untuk paling pertama itu yang dibongkar. Jadi saya garis bawahi. Jadi stigma membuat kita minder Ya, dan minder itu kemudian mengakibatkan kemampuan kita tidak bertumbuh. ya tidak Seperti itu. bertumbuh ya. Jadi macam salah satunya tadi organisasi Bang. Harusnya kita masuk ke organisasi karena juga kadang saya lihat bahwa kita kemampuan apa ya? Kemampuan memimpin untuk diri sendiri aja lah. Hmm. Untuk manajemen diri sendiri itu kurang. Ini perlu wadah-wadah semacam organisasi itu untuk meningkatkan tadi kita punya kemampuan. Tapi bagaimana kita punya kemampuan mau meningkat kalau tadi perasaan tadi itu menghalangi kita untuk ke sana. Rasa minder itu. Ya, Oke. Setelah Pak Ketua sadar mendapat insight waktu mengikuti proses itu, mm, kemudian Pak Ketua tahu ini caranya bagaimana untuk mengatasi minder. Dari pengalaman Pak Ketua sendiri bagaimana caranya? eh, pengalaman saya paling pertama tadi kita mungkin yang sudah sadar sudah tidak minder dengan Hmm. hal kita buka pandangan mereka, tapi juga bukan hanya sekedar diskusi, kita Hmm. harus ajak mereka membaca. Karena membaca itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri ternyata. Baca buku Iya, maksudnya gitu. baca buku. Oke. Baca buku itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri juga. Jadi memperbanyak kosakata sehingga ketika di dalam diskusi-diskusi baik itu formal, informal ataupun yang non formal, nah kita punya ide. Bagi saya manusia itu kalau saya belajar psikologi bahwa kalau kalau kita bicara ketika kita ada dalam satu diskusi lalu kita mengeluarkan kita punya pendapat. Ketika kita selesai bicara pasti ada rasa bangga. Iya, iya. Itu. Betul. Makanya tadi saya pikir kemampuan membaca kita untuk ikut dalam terjun dalam dunia literasi itu penting sekali karena memperbanyak kosakata, memperbanyak wawasan gitu, supaya bisa terlibat minimal dalam diskusi dulu. Nanti setelah itu baru yang lain-lain. Sudah dilakukan. Maksudnya tips-tips kayak begini sudah disampaikan ke teman-teman yang lain. Iya, kadang dalam diskusi Respon mereka bagaimana? eh Jadi kan mereka tahu bahwa mereka ini punya masalah minder. oke, Dan Pak Ketua cerita dari pengalaman untuk keluar dari rasa minder itu seperti begini. Bagaimana respon mereka? respon mereka ya mereka mau mencoba. Oke. Begitu mereka mau mencoba dan kadang ada yang pinjam buku, kadang ada yang pinjam buku dan setelah kadang saya atur waktu lah. Mungkin hari ini saya ketemu 2 orang, nanti nanti minggu berikut lagi baru saya ketemu, tapi saya kasih buku aja, kasih buku. Jadi saya kadang ukurnya itu dari ketika kita bicara, orang ini dia aktif ke tidak tanggapi kita ini. Oke. Jadi kadang kadang kala kalau macam saya sudah berikan mereka buku atau teman-teman biasa ada yang sudah terlibat di kelompok-kelompok literasi, itu kan biasa dalam setiap diskusi akhirnya mereka berani menyampaikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Nah ini menurut saya ada kemajuan. Ada kemajuan. Iya, Iya. iya, jadi itu dulu baru nanti Yang lain-lain dari kita bisa belakang. melangkah ke yang lain-lain. Karena kalau tidak percaya diri, tidak mencintai diri sendiri, ada sulit. Agak sulit ya. Oke. Luar biasa. Oke, kita kembali lagi. Artinya ini ada sebuah persoalan yang ternyata akarnya itu jauh ke dalam sekali ya. Ya, Dia di permukaan yang kita lihat bahwa anak Papua
duduk tingkat DO-nya tinggi. Ya. Anak Papua tidak mau enggan untuk mencari pekerjaan Ya. di swasta. Ternyata persoalan yang paling mendasar itu yang Ya. sekarang kita ketemu nih, Iya, rasa minder bisa ini. jadi. Dan rasa Iya. minder ini akibat dari stigma sosial Ya. yang membuat sampai kayaknya saya tidak bisa Ya. bertumbuh begitu saya punya kemampuan. Oke, good. Dan Pak Ketua kan sekarang sedang ya memegang posisi tertinggi di sebuah organisasi pemuda nasional cabang Merauke. Apakah ini juga dikasih masuk di dalam program? Di dalam program, Program kan? ya, dalam program itu pertama ada nanti masa penerimaan anggota baru. Oke. Lalu kemudian setelah itu program yang kedua adalah masa bimbingan. Ya, di masa bimbingan inilah akan dilakukan hal-hal semacam itu tadi. Diajak baca buku, diajak diskusi yang formal, yang informal. Ya. Tapi kadang kalau kita di PM lebih tingkatkan tuh diskusi-diskusi yang non formal. Gitu. Menurut kita itu lebih penting. Iya. Gitu. Karena itu kan proses sehari-hari membentuk karakter. Saya ingat sekali ada salah satu filsuf Tiongkok dari Cina itu. Dia namanya itu Lao Tzu. Dia sampaikan bahwa yang paling penting itu sebenarnya pikiran kita ini. Karena pikiran kita ini menentukan takdir kita. Jadi bilang bahwa berhati-hatilah dengan pikiran karena akan menjadi perkataan menjadi perbuatan kalau terus diulang-ulang jadi kebiasaan jadi budaya jadi karakter dan karakter jadi takdir. Makanya bagi saya paling penting adalah pikiran di awal. Ya, pikiran di awal. Dan cara untuk membuat pikiran adalah dengan tadi membaca, literasi literasi ya. Oke, berkaitan dengan literasi dan ini kan sekarang sebentar lagi kita akan berpesta demokrasi untuk mendapatkan kita punya pemimpin baru. Terkait dengan masalah ini, misalkan masalah anak muda yang DO tinggi dan kurangnya penyerapan tenaga kerja asal Papua yang disebabkan oleh persoalan tadi, dan ternyata kita ketemu ini persoalan literasi, minder. Apakah Pak Ketua optimis pemerintah yang besok akan menduduki jabatan ini di tingkat provinsi dan kabupaten, apakah mereka akan peduli soal ini tidak? Punya optimisme tidak? Kalau terlalu peduli ke situ, saya pikir tidak. Saya pikir tidak pasti. Saya membayangkan bahwa ketika sananya saya sampaikan ini ke yang nanti terpilih. Paling jawabannya bahwa ya sudah ada pendidikan, sudah ada perpustakaan yang disediakan oleh daerah. Tapi kalau menurut saya itu tidak menjawab. Karena kalau soal hanya pendidikan formal hari ini sudah lama sekali. Sudah lama sekali, tapi kenapa banyak kemudian kita masih tidak percaya diri. Ya. Berarti ada hal yang miss atau yang kurang yang selama ini kita kerjakan. Atau pemerintah kerjakan di pendidikan. Makanya kan karena saya pikir bahwa kita itu perlu pemimpin yang tahu masalah. Harusnya ketika kita pilih pemimpin itu harus tahu masalah. Karena bagi saya pemimpin itu naik untuk selesaikan masalah sebenarnya. Untuk selesaikan masalah. Jadi kalau bagaimana dia menyelesaikan masalah kalau sendiri tidak tahu masalah sebenarnya apa. Jadi kadang kan saya sudah bikin ini, tapi masalahnya selesaikan tidak tahu kan tidak akan masalahnya di mana. Sepakat. Kadang kita cepat-cepat ingin menyelesaikan persoalan sementara identifikasi kita terhadap masalah sendiri salah. Jadi itu seperti kita sakit apa, dikasih obat apa. Itu. Ya gitu. Oke. Tapi kalau berkaitan dengan misalkan hal yang lebih katakan ini hal yang dasar yang di bawah permukaan ya. Katakan hal yang kelihatan di permukaan ini, bahwa ini ada persoalan anak Papua tingkat DO-nya tinggi, dan itu memang sudah dibuktikan dengan survei kami tahun lalu ya. Ini salah satu universitas terbesar di Papua Selatan, itu tingkat DO mahasiswa Papua tinggi sekali, dan juga tingkat keterserapan. Jadi sementara tingkat DO-nya tinggi dan tingkat kelulusannya rendah, itu pun juga linear dengan tingkat keterserapan tenaga kerja orang asli Papua itu rendah. Pak Ketua masih punya optimisme bahwa pemerintah ke depan bisa menyelesaikan persoalan ini? Atau bagaimana caranya supaya pemerintah sebaiknya buat apa begitu? Kalau kita lihat sekarang Papua Selatan, terlebih khusus Kabupaten Merauke adalah daerah otonomi khusus. Harusnya itu bisa. Jadi bagi saya otonomi khusus itu berarti kan memberikan kita hak supaya kita ambil segala kebijakan yang sesuai
dengan realitas kita di daerah. Harusnya bisa. Seperti contoh yang sekarang TCPNS ini, Ya, 80-20 ini, ya, harusnya bisa. harusnya bisa. Kita nanti lihat ya, bisa tidak ya? Harusnya bisa gitu. Karena kalau kalau tidak bisa ya untuk apa ada otonomi khusus? Kan pertanyaannya Iya, nanti iya, begitu. betul, betul. Untuk apa ada otonomi khusus? Kalau kemarin dalam debat-debat kemarin ada tidak ya, salah satu calon yang kalau sepengetahuan Pak Ketua, komitmen bahwa saya akan pastikan bahwa 80% itu milik anak-anak Papua. Saya belum lihat. Sejauh yang saya berapa kali hadir, itu saya tidak dengar. Sudah 2 kali debat ini? Sudah 2 kali debat Waduh, ini ini, berarti saya tidak dengar hal semacam itu. aduh, ini berarti Yang langsung spesifik ya. wah, misalnya PNS itu kita terima ada 1.000, nanti kita bikin dia punya kuotanya 80%, ini 20%, itu saya belum dengar. Mungkin jualannya tidak menarik ya? Kalau jual barang itu mungkin tidak menarik ya? Mungkin. Jadi mereka juga tidak menyentil persoalan itu. Menurut Pak Ketua kenapa mereka tidak menyentil itu? Karena kalau saya secara pribadi berpikir bahwa kalau beberapa kali saya lihat bahwa pemerintah kita itu kalau mau bikin sesuatu itu harus ada dasar hukumnya, harus ada sesuatu yang tertulis lah begitu. Nah, kalau tidak tertulis ini sulit. Ini sulit untuk pemimpin di daerah baik itu gubernur atau bupati untuk ambil kebijakan. Karena selalu ambil kebijakan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah diatur di di pusat. Gitu. Macam salah satunya soal PNS, ini kan diatur oleh BKN. Nah, ini kalau tidak ada keputusan dari sana, karena beberapa kali cerita ada yang sudah teman-teman sudah jalan lalu kemudian ke BKD kabupaten untuk sampaikan hal semacam itu bahwa kita mau dalam perekrutan kali ini karena kita adalah daerah otonomi khusus maka kita harus diprioritaskan 80%, 20%-nya. Tapi sampai hari ini ketika saya bangun diskusi lagi dengan mereka, mereka sampaikan bahwa belum ada jawaban yang belum ada jawaban yang pasti. Hanya sekedar bahwa nanti dipertimbangkan. Ini kita masih sampaikan ke BKN, masih dipertimbangkan. Waduh, berarti memang tidak ada jaminan ini. Iya tuh. Berarti memang tidak ada jaminan. Artinya memang anak-anak Papua memang dilepas begitu untuk bersaing. Ya. Mungkin ini yang terakhir. Ini isu terakhir mengenai transmigrasi. Pandangan Pak Ketua bagaimana? Transmigrasi berarti artinya ada teman-teman yang atau saudara-saudara yang didatangkan dari luar Papua ya. Ini kan transmigrasi ke Papua. Beberapa hari lalu saya baca itu ada kutipan itu disampaikan oleh menteri yang berkaitan. Itu sampaikan bahwa sebenarnya persoalan transmigrasi itu jangan dipahami bahwa transmigrasi itu harus selalu dari luar. Katanya dari luar Papua. Tapi transmigrasi itu bisa jadi transmigrasi lokal katanya. Transmigrasi lokal. Tapi kalau kemudian kita tarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita hari ini, sampaikan bahwa harus ada transmigrasi ke Papua. Kata ke itu menunjukkan berarti dari luar ke Papua. Kecuali kalau kata-katanya bahwa transmigrasi di Papua. Itu maknanya lain. Tapi kalau bilang bahwa transmigrasi ke Papua itu berarti maknanya bahwa dari luar Papua ke Papua. Nah, lalu kemudian kalau saya secara pribadi berpikir bahwa alangkah baiknya ini dipertimbangkan dulu. Karena ini bisa memicu konflik sosial. Kita tahu bersama bahwa hari ini otonomi khusus sudah hadir yang kedua kalinya. Itu persoalan salah satunya adalah dominasi penduduk. Lalu kemudian karena dominasi penduduk akhirnya berakibat pada dominasi ekonomi, dominasi dalam struktur pemerintahan, dominasi politik segala macam, dominasi budaya bahkan. Nah, ini yang kadangkala saya pikir bahwa saya dengan kita punya saudara-saudara Papua yang lainnya berpikir bahwa itu tidak adil. Tidak adil artinya kita tidak menjadi tuan di negeri kita sendiri. Biasa itu yang sering disampaikan bahwa kita tidak menjadi tuan di negeri kita sendiri. Makanya kan ya kadang yang paling maksudnya dampak daripada pandangan-pandangan semacam itu ya kita sakit hati ya tuntutan-tuntutan yang selama ini sering kita takutkan itu. Tuntutan-tuntutan semacam itu. Ini yang maksud saya bahwa alangkah baiknya pemerintah pertimbangkan hal ini lagi. Karena jika ini mau dipaksakan maka bisa menambah rasa sakit.
rasa sakit hati dan tadi tuntutan-tuntutan itu semakin besar dan saya pikir ya itu wajar-wajar saja. Iya iya iya. Itu bagi saya itu hukum sebab akibat. Iya iya.